Menurut aku sulitnya itu untuk paham materi sih, itu sulit banget karena kalau cuma ngandelin dari sekolah aja itu nggak cukup, apalagi untuk persiapan UTBK gitu kan, karena di sekolah itu kita disiapinnya untuk ujian-ujian yang tingkatnya sekolah, jadi soal-soalnya juga tingkatannya sekolah, sedangkan UTBK itu soalnya beda tingkatan gitu, beda level, jadi kita butuh persiapan yang ekstra lagi. Kalau aku sih mungkin lebih ke konsepnya ya Kak, karena kalau contohnya ekonomi kayak pas bagian elastisitas pasar, yang bagian kurva, kadang-kadang kita nggak tahu konsepnya gimana tiba-tiba kurva itu geser ke kanan atau mengalami pergerakan, karena kalau kita nggak tahu konsepnya tiba-tiba ada soal pas nanti ketemu di UTBK atau di ujian-ujian lainnya kita nggak bisa jawab itu Kak. Nah, zaman saya ujian pas masuk waktu itu UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Begitu masuk, wah ini semua beda semua sama yang di sekolah ajarin. Lalu karena dulu buku juga sulit didapat, akhirnya saya mencari buku-buku bekas. Buku-buku bekas yang udah pasti materinya beda jauh dengan apa yang saat itu saya pelajari, apalagi untuk yang kedepannya begitu. Ya, tapi emang itu sulit, orang-orang juga ngomong itu sulit gitu. Dan aku juga itu orangnya tipikal yang gampang ingat dan aku juga gampang lupa. Makanya kalau misalkan hari ini aku belajar terus besok aku pengen belajar lagi. Nah, keesokannya aku mikir yang kemarin aja aku udah lupa, masa aku mau lanjut lagi sih ke materi selanjutnya, sedangkan untuk materi selanjutnya aku harus butuh konsep yang sebelumnya gitu. Jadi aku kadang susah sih mau lanjut atau mau ngulang lagi gitu. Itu pengalaman saya waktu itu, kesulitan itu di bidang matematika, fisika, kimia, itu yang paling saya takutin. Karena kurangnya pelajaran, kurangnya soal-soal, kurangnya kunci jawaban, kurangnya materi dari guru, itu masih sulit sekali. Kesulitan saya mata pelajaran yang nggak begitu yang kesulitannya saya dan kurang saya suka itu fisika sama matematika. Jadi kadang mata pelajaran itu tergantung guru yang menyampaikan. Kalau gurunya bagus menyampaikan, kita pasti mencintai pelajaran itu. Yang susah itu untuk nemuin guru yang benar-benar bisa ngajarin, benar-benar bisa bikin aku paham gitu. Itu menurut aku susah karena ada guru yang kadang targetnya mereka tuh beda gitu. Jadi mereka tuh targetnya yang penting aku bisa jawab soal gitu. Jadi aku dikasih cara cepat. Kalau saya sih gimana ya, paling kalau yang ditakutin aja ya. Dulu kalau mau ujian, kalau nggak lulus ya takutnya sama orang tua. Kan gua dulu masih takut sama orang tua. Karena kalau aku tuh tipenya yang mudah dulu lah, baru yang susah. Karena kalau mudahnya bisa ya seenggaknya nanti pas mau jawab ya kan, mau pelajarin yang susah-susah itu ya inget lah gitu. Kalau aku lebih ke, kalau aku mau mulai belajar fisika nih, ya aku bingung mulai dari mana karena aku ngerasa terlalu banyak yang aku nggak tahu gitu. Jadi kayak kalau misalkan diibaratin bocor nih, itu bocornya udah di mana-mana gitu. Jadi aku bingung harus mulai ngambil dari mana karena waktunya terbatas. Sedangkan ya bocornya di mana-mana gitu. Jadi bingung mau mulai dari mana gitu sih kalau aku mau mulai belajar fisika Kak. Cara belajar kita dulu dengan sekarang sangat beda sekali ya. Pengalaman itu dulu yang sama-sama laki-laki semua, kalau kita kaitkan ke sekarang ini, orang kumpul sama laki-laki kurang serius belajarnya. Kalau dulu kita belajar, kita kos-kos itu jauh dari orang tua, kita tidak dipantau, kita diajarin, kita belajar sendiri. Bagaimana kita untuk menciptakan diri kita supaya bisa berhasil. Kalau saya pribadi sih, kalau saya bisa balik ke zaman SMA, itu saya mending belajar nyicil gitu. Nggak kayak zaman saya dulu banyak fotokopi, tapi pas hari-harinya sistem kebut semalam malah nggak kejar semua. Jadi hanya dari buku-buku, dari fotokopian aja. Jadi kalau kita nyelesain soal-soal juga nggak tahu ini yang kita selesaiin bener apa enggak sih, karena kan kita bimbingannya juga kurang. Kadang suka apa ya ide ngerjain, maksudnya kan cara itu kan ada banyak. Apa ya cara misalkan yang paling cepat, karena kan nggak butuh cara, maksudnya UTBK ini kan lu nggak bisa dapat, maksudnya pakai cara yang panjang-panjang lu nggak bisa, lu nggak bakal selesai. Kayak pas udah ngeringkas gitu, terus ikut latihannya, jadi tadi kayaknya gampang gitu di videonya, tapi pas ini jadi kayak gini polanya. Terus pas lanjut ke soal yang tipe soal yang sama, kok nggak nemu-nemu. Terus pas ngeliat pembahasannya, oh iya kayak gini ya. Terus jadi kayak nyesel gitu di akhir, kenapa harus ngeliat pembahasannya dulu gitu. Kalau zaman dulu kan lebih menuntut untuk orang tua juga ya, lebih menuntut ke nilai. Padahal tidak
kurang mempersiapkan untuk masuk perguruan tinggi gitu? Kalau aku karena adanya banyak saran nih, lu ikut TO dong biar nilai itu makin bagus gitu, pengetahuan juga makin bertambah lah. Nah, karena kan TO nih ya, TO kan gabungan ya, misalnya gabungan semuanya ada TPS juga. Sementara gue belum selesai ekonomi kayak gitu, belum selesai ekonomi. Terus ya bingung, aduh gimana gue ngerjain TO, gue mesti belajar dari mana, banyak banget ya. Akhirnya ya TO-nya jelek banget gitu, nilainya di situ-situ aja. Dan kalau mulai ekonomi lagi, ya ini mah kapan TO-nya bagus dong ya, waktunya juga sedikit, jadi ya mulainya bingung dari mana gitu Kak.